warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berkenan memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu kita mampu hadir pada subuh yang berbahagia ini guna untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga dan para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk mengikuti setiap sunnah-sunnah yang disampaikan oleh beliau. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengumpulkan kita bersama dengan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan beberapa perkara seputar persoalan akidah di dalam satu dialog atau podcast yang beberapa hari yang lalu saya ikuti. Di dalam cuplikan itu disampaikan ada seorang yang disebut sebagai kiai atau gus, yang ketika ditanyakan kepada beliau terkait tentang persoalan hizib dan memakai ajimat, kemudian beliau menyampaikan bahwa mengamalkan doa-doa, mengamalkan hizib, termasuk memakai ajimat, itu pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar. Nah, itu jawaban dari kiai itu. Atau bukan hanya sekedar ikhtiar, tapi usaha seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, sebenarnya memakai hizib dan memakai ajimat itu tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam podcast atau cuplikan video itu disampaikan bahwa beliau menukilkan dalil hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan kebolehan perkara itu. Di antaranya hadis yang beliau nukilkan itu adalah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i. Ia meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah kita selalu membuat ajimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang hal itu? Maka Rasul menjawab, coba tunjukkan ajimatmu itu kepadaku. Kemudian membuat ajimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan. Ini hadis yang dia kutip, tetapi hadis itu
diselewengkan maknanya. Makna hadis yang benar itu adalah kata sahabat, kami biasa melakukan mantra pada zaman jahiliyah, bukan membuat ajimat. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini saya kutip hadis riwayat Muslim dari Sahih Muslim, menyebutkan terkait tentang hadis yang jelas sesuai dengan makna yang dirajihkan oleh para ulama itu. Kami membiasakan melakukan mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang mantra? Jawab beliau, peragakanlah mantramu itu di hadapanku. Kemudian Rasul mengatakan, mantra itu tidak ada salahnya selama tidak mengandung syirik. Jadi jampi-jampi atau mantra itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kata raqa. Kemudian kata raqa, birruqa atau narqi. Jadi sudah diterjemahkan menjadi ajimat. Padahal dua kata itu antara raqa dan ajimat itu sungguh berbeda. Jadi ajimat itu dari kata al-hirzu. Ajimat itu dari kata al-hirzu. Jamaknya adalah azaim. Sedangkan kata hirzu itu jamaknya adalah huruzum. Itu dari sisi makna itu ada perbedaan tuh, makna dari dua kata itu. Jadi kata ajimat dan al-hirzu ini sengaja diselewengkan maknanya. Dalam istilah lain, ya, ada upaya penyesatan informasi di dalam makna ajimat dan al-hirzu itu. Kemudian dari sisi substansi, ya harus dipahami bahwa semua hal yang dianggap atau diyakini memiliki kekuatan gaib atau memiliki kekuatan supranatural atau yang dianggap keramat atau bertuah itu ya berpotensi untuk diberhalakan. Jadi keyakinan demikian itu berbahaya. Keyakinan demikian itu berbahaya dan bisa merusak atau menodai akidah. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu mestinya diucapkan atau diungkapkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meminta untuk mengharapkan kekuatan segala macam itu ya tidak perlu memakai ajimat atau hizib. Jadi pencipta kita Allah yang memiliki kekuasaan yang melingkupi alam tuh. Sedangkan ya ajimat itu atau hizib atau rajah atau ajian itu ya sesungguhnya hanyalah makhluk yang biasa seperti kita yang akan menjadi rusak dan sirna sama seperti ya keberadaan kita di muka bumi. Kemudian hadirin yang berbahagia, kita akan melihat di dalam Al-Quran itu dalil-dalil yang berbicara terkait tentang persoalan jimat, terkait tentang persoalan kesyirikan itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu jelas Allah menyebutkan, mengungkapkan terkait tentang persoalan-persoalan ini. Kalau dalam istilah agama, jimat itu disebut dengan istilah tamimah atau jimat. Di dalam Al-Quran, di Quran misal di surah An-Nisa ayat 48 itu kalau tidak salah,
Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Kata Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ini para ulama sudah menjelaskan terkait tentang dosa syirik itu sendiri. Di antara fatwa atau pendapat para ulama terkait tentang persoalan syirik ini sudah jelas tuh. Kata para ulama, man amila syirkan, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhbituhu sahibuhu anil millah, atau sahibuhu anil nar tuh. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi pelakunya itu keluar dari agamanya. Nah, yang paling keras lagi adalah pelaku syirik itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi ayat ini ya merupakan salah satu di antara ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahaya syirik. Nah, kemudian Allah menyatakan bahwa sungguhnya dosa syirik itu tidak diampuni selama-lamanya, kecuali jika pelaku syirik tersebut benar-benar bertaubat dari dosa syirik itu. Oleh karena itu ya sangat penting bagi kita untuk mengetahui mana saja perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang tergolong kepada dosa syirik, sehingga dengan demikian kita bisa mengantisipasi atau menghindari dari dosa yang sangat berbahaya ini. Nah, salah satu hal yang termasuk dalam kategori dosa syirik adalah tamimah atau jimat itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia menemui istrinya, didapati istrinya mengenakan sesuatu, mengenakan kalung yang diikat di lehernya. Maka Abdullah bin Mas'ud menarik dan memotongnya, lalu berkata, sungguh keluarga Abdullah tidak butuh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjahnya. Kemudian berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah yang mengandung unsur syirik, tamimah dan tiwalah. Tiwalah itu sesuatu yang digunakan perempuan untuk membuat suaminya tertarik mencintainya. Nah, itu termasuk syirik. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan hadis ini hadis yang sahih sanadnya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ada 10 orang laki-laki datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkendara. Lalu Rasulullah membaiat 9 orang di antara mereka, sedangkan satu itu tidak dibaiat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa yang satu itu tidak dibaiat? Kemudian Rasul mengatakan, sebab di lengannya terdapat jimat. Nah, kemudian laki-laki itu melepaskan jimatnya dan Rasulullah pun membaiatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa memakai jimat, maka dia telah musyrik. Nah, jadi ya tamimah itu ya sesuatu yang dikalungkan. Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan. Nah, jadi diikatkan pada tangan, diikatkan sebagai sabuk, atau diselipkan di kopiah.
Nah, ini biasanya kalau ada turnamen-turnamen yang di kampung-kampung biasanya itu turnamen-turnamen futsal atau bola kaki diselipkan di kaos kaki, diselipkan di kopiahnya atau di celana dalamnya dibalik. Ya, itu disebut dengan tamimah namanya, itu sesuatu yang dikalungkan atau digantungkan di dekat pintu rumah. Masuk rumah kita dapati di atas pintu rumah, atau ada yang mengalungkan di mobil, penangkal bala, supaya tidak terjadi musibah di jalan harus dikalungkan itu. Ya, jadi mereka beranggap atau punya anggapan bahwa hal itu akan mencegah mereka dari segala mara bahaya, atau hal itu mendatangkan manfaat untuk dirinya. Nah, jadi di masa jahiliyah itu tamimah atau jimat itu dikalungkan di anak-anak. Nah, di masa sekarang kan begitu juga tuh, dikalungkan di anak kecil yang bayi atau ibu-ibu hamil. Nggak boleh keluar maghrib. Kalau keluar maghrib harus pakai yang begitu-begitu tuh. Kalau di kampung-kampung di Sulawesi ada satu kayu yang sering dikalungkan mertua ke istri saya, namanya kariango. Saya tidak tahu kariango itu bahasa Indonesianya apa tuh. Itu baunya tidak sedap. Katanya jin itu tidak suka dengan yang begitu. Ya, artinya selama benda itu dan kita yakini bahwa benda itu punya kekuatan, nah itu sudah jatuh pada perkara syirik. Nah, jadi pada masa jahiliyah itu ya tamimah itu dikalungkan, bisa di anak kecil atau di apa namanya binatang ternak yang mereka punya. Ya, tujuan mereka adalah untuk menolak ain, untuk menolak ain, pandangan hasad atau pandangan dengki yang berakibat ya membawa kemudaratan bagi orang yang dipandang. Nah, di dalam hadis jelas, dalam hadis disebutkan bahwa dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung atau jimat dari tali busur, panah, atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Ya, satu tradisi yang kita lakukan juga, yang mau naik haji itu kadang diberi juga itu. Supaya perjalanannya itu selamat, tidak mendapat musibah apa-apa. Nah, jadi ketika Nabi SAW diutus, ya, Rasulullah SAW menjumpai adanya kepercayaan semacam itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi SAW melihat di tangan seorang laki-laki sebuah gelang dari kuningan. Kemudian laki-laki itu, Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki itu, apa yang ada di tanganmu? Kemudian orang itu mengatakan bahwa ini untuk menghindarkan dari penyakit yang melemahkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dengan gelang itu tidak akan bertambah bagimu kecuali penyakit lemah atau penyakit wahan. Dan sesungguhnya jika engkau mati, engkau akan tahu bahwa memakai gelang itu akan membuat engkau mati tidak dalam keadaan suci.
Ya, sekalipun tamimah pada awalnya hanya berupa kalung atau benang, namun pada hakikatnya jimat itu tidaklah terbatas pada bentuk dan kasus tersebut, akan tetapi mencakup ya semua benda dari bahan apapun, semua benda dari bahan apapun yang dikalungkan, yang digantungkan, diletakkan di tempat manapun dengan maksud untuk menghilangkan atau menangkal mara bahaya. Ya, jadi di tengah masyarakat itu ya tamimah itu wujudnya macam-macam. Ya, bisa berupa pedang, bisa berupa kalung, bisa berupa batu akik gitu, cincin, keris, ikat pinggang, sabuk, atau ya benda-benda yang digantungkan pada tempat-tempat tertentu, ya, seperti di atas pintu, dipasang di di tempat-tempat yang dianggap akan menolak bala atau mengusir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi jika benda-benda tersebut dipercaya dapat mendatangkan rasa cinta seseorang laki-laki kepada wanita atau sebaliknya. Nah, kalau kita bilang pelet, tiwalah dalam bahasa agama. Dan perkara ini ya tersebar di tengah-tengah masyarakat itu, dan hal ini merusak akidah. Nah, terkait tentang hukum jimat itu sendiri ya berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi, para ulama telah bersepakat bahwa hukum tamimah itu adalah haram dan termasuk perkara syirik. Nah, dengan demikian jika seorang muslim memiliki kepercayaan terhadap tamimah, jimat, maka ia telah terjerumus dalam dosa syirik. Bisa syirik asghar, syirik kecil, dan bisa syirik akbar, syirik yang besar. Nah, jika seorang tetap meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sementara benda-benda tersebut hanya diyakini sebagai sebab semata dan tidak memiliki kekuatan sendiri, maka hal ini termasuk syirik. Nah, jadi di satu sisi dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sementara benda-benda tersebut ya dia juga pakai, dia yakini. Maka para ulama yang menghukumi juga termasuk dalam perkara syirik. Nah, tapi itu dalam syirik asghar, syirik kecil. Namun jika tamimah, jimat tersebut diyakini memiliki kekuatan tersendiri selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini termasuk syirik akbar, syirik besar. Nah, syirik dalam masalah ya rububiyah itu karena dia telah menisbatkan atau menyandarkan penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan syirik berarti dia telah keluar dari Islam. Nah, saya sebutkan tadi bahwa man amila syirkan yuhbituhu sahibuhu anil millah. Jadi pelaku syirik itu ya akan keluar dari agamanya tanpa dia sadari.
Maka perlu untuk kita memahami bersama perkara-perkara apa saja yang membuat seorang muslim itu jatuh pada perkara-perkara syirik itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran di surah Az-Zumar disebutkan bahwa katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Dalam berbagai kesempatan Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya lain dari tamimah. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Ukaim bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Nah, jadi kalau kita pakai jimat, contoh kecil, kalau pakai jimat, maka kita beranggapan bahwa jimat itu akan selalu ada, memiliki kekuatan. Ya, saya mungkin membuat contoh kecil ya, mungkin saya pernah sampaikan. Kami orang kampung itu kalau berangkat kota, ya generasi-generasi pertama yang banyak dikirim untuk pergi sekolah, itu bekal banyak, bekal uang dikasih, disebut ya bekal uang dan bekal batin. Jadi ilmu-ilmu kebal itu dikasih semua tuh, segala macam dikasih. Ya, saya dikasih satu kayu kecil, tapi itu kayu pohon beringin yang dipotong kecil-kecil, kemudian diikatkan kain merah, benang merah. Ya, katanya itu punya kekuatan. Ya. Nah, jadi kebetulan sampai di kota, sekolah yang kami pilih adalah Madrasah Aliyah. Nah, tiba giliran belajar mata pelajaran terkait tentang akidah akhlak. Ya, dikumpulkanlah semua guru itu. Gurunya mengumpulkan jimat-jimatnya, ya kami kumpulkan. Dan memang saya yakini jimat itu punya kekuatan. Nah, jadi kalau kemana-mana, jimat selalu dikalungkan. Masuk WC, jimat itu disimpan di luar, tidak boleh dibawa masuk. Nah, itu kalau pantangannya tidak boleh begitu. Ya, harus dijaga tuh. Ketika belajar mata pelajaran akidah akhlak, baru dijelaskan sama guru akidah akhlak gitu. Nah, ini masuk perbuatan perkara syirik. Nah, itu pun masih sembunyi-sembunyi, masih tetap makai, kadang enggak tuh. Ya, jadi setelah dipelajari, oh ternyata ya perkara-perkara syirik ini sangat berbahaya dan sangat membahayakan. Nah, jadi dalam hadis tadi yang saya bacakan bahwa Rasul mengingatkan bahwa jika seseorang menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang dianggap punya kekuatan itu, maka dia dianggap telah berserah kepada benda yang dia pakai, dia kalungkan itu, bukan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sedangkan kita dituntut seorang muslim harus menyandarkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menolong orang itu. Allah akan memudahkan dan mencukupi segala urusannya. Sebaliknya, orang yang bersandar kepada selain Allah seperti bersandar pada jimat, maka Allah akan membiarkan orang tersebut dengan sandarannya, sehingga kita dapatkan orang-orang yang semacam ini hidupnya tidak pernah tenang. Nah, dia hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan.
dan bahkan dia takut kalau jimatnya itu hilang atau dicuri. Jadi dia ya semacam kehilangan kepercayaan kalau jimatnya tidak ada di sekelilingnya. Nah, kemudian kita temukan lagi sebagian kaum muslimin itu menggunakan tamimah, tapi tamimah yang dia pakai itu tamimah dari Al-Quran. Nah, kita temukan ada Al-Quran kecil-kecil, nah, itu dibuat dari jimat itu, atau dituliskan ayat-ayat tertentu. Misal ada yang memahami di surah Yasin itu ada kata waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda. Nah, itu dituliskan kemudian dijadikan sebagai jimat. Nah, kemana-mana dia bawa itu. Kalau anda punya SIM, anda punya STNK, itu bisa selamat, nggak dilihat sama polisi. Tapi motornya dilihat sama polisi. Nah, jadi tamimah itu kalau dia berupa Al-Quran, maka kalangan sahabat dan tabi'in mereka berselisih pendapat tentang bolehnya menggantungkan jimat dari Al-Quran atau yang berupa nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, pendapat yang lebih tepat adalah hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram meskipun hal tersebut tidak sampai kepada derajat syirik, karena dia bersandar kepada kalamullah, dia bersandar kepada Al-Quran dan bukan kepada makhluk. Nah, ada 4 alasan kenapa tamimah dari Al-Quran atau berupa Asmaul Husna itu dilarang, tetap diharamkan. Pertama, karena Rasulullah SAW telah melarang penggunaan jimat ini secara umum, tidak dikecualikan satupun, termasuk Al-Quran tidak dikecualikan juga. Yang kedua, untuk mencegah adanya pemakaian tamimah dari selain Al-Quran. Al-Quran saja tidak boleh, bagaimana dengan benda-benda atau barang-barang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengantarkan pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Misal orang yang menggantungkan ayat kursi di lehernya masuk ke kamar mandi dan tempat-tempat buruk lainnya, atau mengalungkan Al-Quran yang kecil-kecil itu kemudian dia bawa ke dalam tempat-tempat atau dalam kamar mandi. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk dipahami dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Adapun tulisan Arab yang tidak jelas atau tulisan Suryani, atau tulisan-tulisan apapun yang tidak jelas maknanya, itu juga disebut dengan ya tamimah atau dikenal dengan sebutan raja itu. Dan biasa digantungkan di pintu-pintu rumah dengan tujuan untuk menolak bahaya, agar tidak kemasukan pencuri dan sebagainya. Nah, itu kita lihat banyak kaum muslimin yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tidak jelas di pintu-pintu atau di warung-warung makan. Maka hal itu jelas termasuk syirik karena bukan terdiri dari kalam Allah. Yang terakhir, ada sebagian kaum muslimin yang menaruh atau meletakkan benda-benda yang dianggap benda itu mendatangkan rezeki, dan kita tahu bahwa Allah itu maha rezeki. Misal foto atau benda apapun itu di warung-warung makan ya juga tidak boleh. Nah, jadi maksudnya harus jelas itu. Kalau sebagai pajangan biasa tidak jadi masalah, sebagai penghias ruang tidak jadi masalah. Tapi kalau niatnya ini
pelaris atau semacam apapun itu, maka tidak boleh. Itu termasuk ya masuk dalam perkara tamimah atau jimat itu sendiri. Ya mungkin inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.